Selamat datang di Arsipedia ID. Berbagai jenis ikan sering dipelihara di akuarium dengan tujuan untuk mempercantik rumah. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias akuarium untuk mempercantik rumah. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan diskus. Dilihat dari sudut manapun, si raja ikan hias ini mampu mempercantik akuarium rumah. Ikan gepeng berwarna-warni ini berasal dari lembah sungai Amazon di Amerika Selatan. Ikan diskus populer karena warnanya yang cerah dan memikat serta bentuknya yang unik. Bahkan, tak sedikit pecinta ikan hias yang menyebut diskus sebagai raja akuarium karena keindahan warnanya. Di habitat alaminya, ikan diskus hidup di sungai dengan arus tenang. Diskus yang mempunyai nama latin Sympisodon ini ditemukan pertama kali pada tahun 1840 oleh Dr. Johann Jacob Haeckel Discus. Nama belakang dari sang penemu lalu diabadikan sebagai nama dari ikan ini. Sesuai dengan namanya, dilihat dari segi fisik, tubuhnya bulat dan gepeng mirip seperti cakram. Warna khas yang biasa ada pada ikan ini adalah merah, biru, hijau, dan coklat. Di alam liar, ikan diskus sering berkumpul di dekat pohon tumbang, di sepanjang pantai, dan lebih menyukai perairan yang tenang. Maka tak heran jika spesies ini jarang ditemukan di perairan berarus keras. Bahkan di alam liar, ikan diskus mengkonsumsi makanan seperti ganggang, detritus, dan invertebrata kecil. Mereka cenderung makan lebih banyak invertebrata selama musim air tinggi. Selain itu, ikan ini juga akan memakan zooplankton dan serangga kecil lainnya. Selain membutuhkan lingkungan yang hangat, ikan diskus juga menyukai tanaman berdaun lebar dan besar. Tak heran, diskus juga sering dijadikan sebagai ikan aquascape. For your information, diskus termasuk ke dalam ikan hias berumur panjang. Ikan diskus dapat hidup selama 10 tahun atau bahkan bisa lebih. Mereka menyukai akuarium dengan suhu air di kisaran 27 derajat Celcius dengan kandungan pH air antara 6 sampai dengan 7. Diskus juga terkenal dengan kesetiaannya terhadap pasangan. Ikan ini sulit memijah selain dengan pasangannya sendiri. Bahkan bisa jadi ikan diskus akan kesulitan menemukan pasangan yang baru untuk bertelur. Penyakit parasit adalah musuh utama saat memelihara ikan diskus. Pergantian air 2 minggu sekali adalah cara yang efektif untuk mencegah berbagai penyakit dari ikan ini. Selain itu, pisahkan dan obati ikan diskus dengan obat pembunuh parasit sebelum menjalar ke ikan yang lain. Kedua, ikan maskoki. Ikan maskoki tak hanya untuk mempercantik rumah, tetapi juga termasuk ikan hias yang cantik dan populer di dunia. Ikan maskoki memiliki nama ilmiah Carassius auratus yang juga termasuk ikan air tawar dari familia Cyprinidae, ordo Cypriniformes yang sejatinya berasal dari Asia Timur. Carassius umumnya mampu beradaptasi dengan suhu rendah dan merupakan ikan yang memiliki umur yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai umur 20-30 tahun. Ikan maskoki umumnya memiliki warna beragam mulai dari merah, kuning, dan juga putih. Mereka memiliki bentuk kepala dengan tambahan jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Pada habitat aslinya, ikan maskoki hidup di alam yang luas dan terbuka. Habitat ikan maskoki adalah air tawar dengan aliran lambat, dangkal, dan juga bersih. Bahkan, ikan maskoki yang dipelihara di depan selokan rumah yang bersih sudah mampu menciptakan ketenangan batin bagi pemiliknya. Meski begitu, ikan maskoki biasa disimpan di ruang tamu atau ruang keluarga agar pemilik bisa menikmati pemandangan dan gerak-gerik ikan yang menenangkan pikiran. Bahkan, mereka seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan dan juga kemakmuran. Umumnya, ikan ini
ditemukan di daerah danau ataupun sungai. Mereka mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 sampai dengan 7 dan bersuhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Di alam liar, ikan mas koki memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Jika dipelihara di rumah, ikan mas koki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing darah, udang air asin, dan sayuran hijau. Ikan mas koki termasuk ke dalam golongan ikan yang mudah berkembang biak. Anakan koki memiliki kandungan cadangan makanan dari induknya yang bisa tahan sampai 2 hingga 3 hari. Barulah pada hari ketiga, ikan bisa diberi tambahan makanan berupa kutu air atau cacing sutra. Soal perawatan, sangat penting menjaga kualitas air dari tempat hidup ikan mas koki. Minimal setiap minggu dilakukan penggantian air sampai 25%. Sehingga ikan mas koki tetap dalam kondisi sehat dan tidak cepat mati. Ketiga, ikan glowfish. Glowfish sebenarnya adalah organisme hasil rekayasa genetika. Para ilmuwan memanipulasi gen ikan dan menambahkan gen dari organisme lain seperti ubur-ubur dan karang untuk memberi warna cerah pada ikan glowfish. Karena keberhasilan rekayasa genetika inilah yang menjadikan glowfish menjadi primadona baru di kalangan pecinta ikan. Glowfish memiliki kemampuan untuk berpendar yang artinya kulit mereka dapat menyerap energi cahaya dan kemudian memancarkannya kembali. Kemampuan ini berfungsi seperti mainan dan dekorasi glow in the dark saat di akuarium. Pigmentasi di kulit mereka akan terisi saat cahaya mengenai tubuh mereka. Kemudian, ketika mereka berada dalam situasi cahaya redup, mereka memancarkan kembali energi cahaya dan membuat tubuh mereka bersinar. Dari karakteristiknya, glowfish adalah ikan kawanan kecil yang hiperaktif dan merupakan tambahan yang bagus untuk akuarium komunitas. Ikan glowfish umumnya bertubuh ramping dengan sirip pendek, garis-garis samar memanjang dari hidung ke ekor dengan sirip yang lebih gelap. Meski hasil manipulasi gen, mereka tetap mengkonsumsi makanan seperti dapnia beku dan cacing tubifex. Mereka akan lebih baik dipelihara dalam kelompok yang terdiri dari setidaknya 5 ekor atau bahkan 10 ekor sekaligus. Setidaknya sudah ada 8 jenis ikan yang berhasil dimanipulasi gennya oleh para ilmuwan. Meski dari jenis yang berbeda, mereka memiliki kemampuan yang sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Tentu saja, dengan pilihan warna yang banyak dan menarik, menjadi tambahan yang bagus untuk mempercantik tampilan tangki rumahan. Saat memelihara glowfish, diperlukan lampu khusus untuk memaksimalkan warna pada tubuh glowfish. Beberapa penghobi bahkan menggunakan lampu pendeteksi uang palsu saat memelihara ikan glowfish. Meski begitu menarik, glowfish juga tak luput dari kritik. Bahkan beberapa negara sempat mencegah penjualan ikan glowfish karena dianggap sebagai polusi biologis. Keempat, ikan koi slayer. Ikan koi merupakan ikan yang berasal dari negara Tiongkok, namun lebih populer di negeri matahari terbit, yaitu Jepang. Setidaknya terdapat banyak jenis ikan koi dengan menyandang istilah nama Jepang. Dari karakternya, koi adalah ikan yang damai, tetapi mereka bisa saja memakan ikan kecil yang lambat. Ikan satu ini terkenal dengan hewan yang jinak. Fakta uniknya, mereka tetap bergerak meski dalam keadaan tidur. Cara menikmati ikan koi sangatlah berbeda dengan ikan yang lainnya. Ikan koi lebih indah jika dipandang dari atas. Bukan rahasia lagi, jika kebanyakan penghobi lebih memilih ikan koi slayer untuk mempercantik akuarium rumah. Ikan koi memiliki nama ilmiah Cyprinus rubropuscus dan termasuk jenis Cyprinus atau keluarga ikan mas dari jenis ikan yang hidup di air tawar. Ikan koi memiliki corak dan juga warna yang beragam. Corak dan warna-warni inilah yang menjadi ciri khas dan membedakan ikan koi dengan jenis ikan lainnya. Ikan koi slayer memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dari jenis ikan koi lainnya. Mereka mempunyai 4 sirip yang menjulur panjang.
Dari sinilah jenis koi ini diberi nama koi slayer yang diambil dari bentuk siripnya. Mereka juga dikenal dengan nama koi butterfly karena warna-warni tubuh dan siripnya yang melambai, panjang, seperti kupu-kupu. Lebih jauh lagi, ikan koi jenis slayer yang berkualitas super biasanya mempunyai sertifikat serta harga jual yang lebih tinggi. Ikan koi slayer dapat dibedakan salah satunya berdasarkan warnanya. Sedangkan jenis koi slayer yang populer adalah koi slayer platinum dan koi slayer kumpai. Jenis koi slayer platinum merupakan jenis koi slayer polos dan tidak ada satupun corak di tubuhnya. Warna platinum umumnya putih atau silver dengan tampilan yang membuatnya tampak menawan dan juga elegan. Berbeda dengan platinum, ikan koi slayer kumpai merupakan jenis koi slayer yang memiliki corak yang sangat beragam. Tak hanya corak, warna tubuhnya juga beraneka ragam seperti ada yang merah, kuning, putih, dan juga hitam. Kelima, ikan arwana. Ikan arwana, walau dipelihara sendiri sekalipun, adalah magnet untuk mempercantik akuarium rumah. Umumnya mereka dipelihara dengan akuarium berukuran besar. Diruntut dari sejarahnya, arwana merupakan ikan bertulang air tawar dari keluarga Osteoglosidae yang sudah ada sejak zaman Cretaceous atau zaman kapur, periode terakhir dari era Mesozoikum sekitar 252 sampai 65 juta tahun lalu. Arwana juga termasuk ke dalam salah satu keluarga ikan tertua yang ada di dunia. Di sisi lain, arwana memiliki banyak sekali family yang berbeda dari jenisnya sendiri. Dalam bahasa Mandarin, ikan ini memiliki nama suilong atau juga bisa disebut dengan ikan naga. Bentuk fisik yang memanjang dengan kumis di bagian depan menjadi salah satu alasan dari penamaan ikan naga. Arwana dikenali dari bentuk mulutnya yang mengarah ke atas dan mempunyai sepasang sungut pada bibir bawah, sedangkan kepala tidak bersisik. Sirip dada panjang meruncing, bersisik besar mempunyai 2 sungut lunak pada ujung, dan sirip punggung hampir sejajar dengan pangkal ekor. Selain mulut, ciri utama dari ikan arwana yang familiar di masyarakat yaitu memiliki bentuk kepala yang besar dan juga padat. Selain mulut, ciri utama ikan arwana yang familiar di masyarakat yaitu memiliki bentuk kepala yang besar dan padat serta bentuk tubuhnya pipih dengan punggung yang datar. Umumnya, arwana memiliki beberapa warna dasar sisik yaitu ungu, biru, gold, ataupun perak. Hebatnya lagi, arwana mampu bertahan dan bisa hidup di wilayah yang oksigennya sedikit. Hal ini tak lepas dari habitat alami arwana yang banyak ditemukan di sungai, danau, dan cekungan sungai. Ikan arwana yang sehat memiliki mata yang jernih, makan dengan lahap, berenang di bagian atas akuarium, warnanya cerah dan juga berkilau. Di alam liar, mereka biasanya lebih suka memangsa hewan-hewan yang termasuk jenis krustasea, serangga, ikan kecil, dan apa saja yang pas di mulut besar arwana. Walau mudah dibudidaya, usia hidup ikan arwana sulit diprediksi. Rata-rata kekuatan induk ikan arwana bisa mencapai 15 tahun. Perawatan dan pemberian makanan yang sesuai akan menciptakan ekosistem yang sehat dan membuat ikan arwana mencapai usia maksimal. Keenam, angelfish. Angelfish adalah pilihan ikan klasik yang sering dipilih untuk akuarium rumahan. Mereka memiliki corak warna yang indah, bentuk tubuh yang unik, menyerupai anak panah. Selain itu, jika dipelihara di dalam akuarium, angelfish memiliki gerakan yang begitu tenang dan berfungsi untuk menghilangkan stres bagi siapapun yang melihatnya. Angelfish umumnya dijumpai dengan berbagai pilihan warna, mulai dari albino, hitam, emas, perak, zebra, dan macan tutul. Angelfish atau ikan layang berasal dari keluarga cichlid. Ikan ini memiliki nama ilmiah Pterophyllum atau lebih dikenal luas secara internasional dengan sebutan angelfish atau manfish.
Pteropilum sebenarnya berasal dari cekungan Amazon, cekungan Orinoco, dan berbagai sungai di Guyana di kawasan tropis Amerika Selatan. Sejauh ini hanya ada 3 spesies ikan manfish atau angelfish yang diketahui, yaitu Pteropilum altum yang ditemukan pada tahun 1824 oleh F. Schulze, Pteropilum leopoldi yang ditemukan pada tahun 1906 oleh J. Pellegrin, dan terakhir Pteropilum scalare oleh J. Pegos pada tahun 1963. Angelfish tergolong sebagai ikan semi-agresif. Fakta lain menyebutkan angelfish adalah ikan monogami, yang artinya hanya mempunyai satu pasangan seumur hidupnya. Manfish menyukai akuarium yang penuh tanaman dengan banyak ruang persembunyian seperti goa, kayu apung, dan ornamen lain yang akan membuat mereka merasa nyaman. Di samping itu, manfish dapat menjadi teritorial, terutama saat musim kawin dan bertelur. Mereka bahkan dapat menggertak satu sama lain selama periode kawin tiba. Angelfish terbiasa hidup dalam suhu air kisaran 24-27 derajat Celcius dengan pH 6,5-7,5. Sebagai karnivor, ikan manfish bisa memakan apa saja, baik makanan hidup, buatan, maupun beku. Di alam liar, manfish biasa memangsa ikan kecil atau udang dan ganggang sebagai makanannya. Sedangkan manfish peliharaan terbiasa diberi makan seperti pelet, cacing darah, cacing tubifax, cacing kaca, dan udang air asin. Ketujuh, ikan neon tetra. Jenis ikan tetra masuk ke dalam kategori ikan dengan peminat nomor 1 sebagai ikan untuk mempercantik rumah. Salah satu jenis yang paling digemari dari jenis tetra adalah neon tetra, yang juga memiliki nama latin Paraisirodon inesi. Fakta unik menyebutkan, jika neon tetra diletakkan di tempat yang gelap, mereka akan menampilkan warna yang eksotis dan benar-benar menyala di dalam kegelapan. Dari sejarahnya, neon tetra merupakan jenis ikan hias air tawar endemik dari perairan Amerika Selatan, tepatnya di sekitar lembah Amazon. Di lingkungan alaminya, tetra terbiasa hidup di air dengan banyak tanaman. Coba perhatikan bentuk fisik dari neon tetra. Pada bagian punggung berwarna gelap, sedangkan tubuhnya memiliki warna merah kecoklatan dan bagian perutnya terlihat berwarna perak. Yang paling menarik, sepanjang tubuhnya terdapat garis yang membentang mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekornya. Kebiasaannya yang bergerak bersama dalam kelompok akan menambah eksotis dari tank aquascape maupun akuarium kecil. Neon tetra terbiasa disatukan dengan jenis tetra lain seperti ember tetra, cardinal tetra, black neon tetra, dan harlequin tetra. Ikan neon tetra adalah omnivor atau pemakan segala. Sedangkan di alam liar, ikan ini memakan apa saja seperti serangga kecil, jentik nyamuk, cacing, dan kutu air. Neon tetra mampu hidup hingga 8 tahun di alam liar dan 5 tahun di dalam akuarium jika dirawat dengan baik. Umumnya, ikan tetra akan mengidap penyakit lantaran minimnya perawatan yang dilakukan oleh pemilik. Ikan tetra tergolong ikan omnivor yang artinya akan memakan apapun baik tumbuhan dan juga hewan. Biasanya mereka cukup diberi makan pelet 2-3 kali sehari dengan variasi pakan hidup sebagai proteinnya. Neon tetra menyukai air yang berarus sedang, bersih, dan terfiltrasi dengan baik. Mereka biasa hidup pada suhu rata-rata air 21-27 derajat Celcius dengan tingkat pH antara 6 sampai dengan 7. Mereka juga teman tangki yang positif dengan ikan live barrier lain seperti gapi dan molly karena sifatnya yang tenang, kuat, dan tidak agresif. Kedelapan, ikan cupang. Ikan cupang lebih cocok dijuluki sebagai ikan sejuta umat. Mereka sering dipelihara oleh anak-anak hingga orang dewasa. Cupang adalah opsi terbaik untuk mempercantik akuarium. Akan tetapi, karena sifatnya yang agresif, cupang lebih baik dipelihara sendiri tanpa teman satu tangki. Meski sendiri, cupang akan tetap eksotis untuk mempercantik akuarium.
cupang sendiri memiliki nama latin Betta splendens atau biasa dikenal dengan nama betta fish yang berasal dari family Ospronimidae. Populasi cupang paling banyak berada di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam. Karena kemampuan bertahan hidupnya yang tinggi, bentuk dan warna yang unik, serta pemeliharaan yang mudah membuat banyak orang menyukai ikan ini. Para penggemar ikan cupang membagi ikan ini ke dalam 3 golongan, yaitu ikan cupang hias, ikan cupang aduan, dan ikan cupang liar. Ikan cupang hias terkenal akan siripnya yang panjang dan juga indah. Ikan cupang aduan dan ikan cupang liar memiliki sirip yang lebih pendek dan kaku, serta karakter yang lebih agresif. Kombinasi warna pada tubuh, sirip, dan ekor mempengaruhi daya tarik dari Betta splendens. Ikan cupang yang memiliki kualitas baik umumnya memiliki sirip dan ekor yang berwarna terang. Jenis pakan cupang terbaik adalah kutu air, pelet, larva nyamuk, dan juga potongan udang. Daun jati dan daun ketapang adalah opsi tambahan untuk membuat ikan cupang nyaman. Walau memiliki ketahanan fisik yang tinggi dan mampu hidup tanpa filter akuarium, suhu ideal bagi ikan cupang adalah 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dan juga dengan tingkat pH 6,5 sampai 7,5. Pergantian air dan membersihkan wadah secara rutin akan membantu cupang agar tetap sehat. Untuk membuatnya tetap sehat, ada baiknya untuk menjemur cupang saat pagi hari. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias akuarium untuk mempercantik rumah. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.